Akbar, gue ketua RBP periode pertama. Tapi ketua yang bukan dunia dan akhirat. Gue hanya ketua periode perdana, udah itu aja. Bagaimana kalian bisa bertemu dan menjadi RBP? Dulu sama sih kayak teman-teman yang lain ceritanya. Jadi ketemunya berawal dari kampus. Tapi yang jelas yang pertama kali gue ketemu sama ketua RBP yang periode sekarang, yang ketua dunia dan akhirat. Ini ketemunya di Metro TV, acara Ki Candy. Jadi gue ketemu di situ. Berawal dari situ, terus akhirnya ada temen gue yang namanya Batak sama Gilang ngajakin bikin komunitas film. Jadi abis itu mereka ketemu Tito ngasih tahu ke gue. Akhirnya udah kita sepakat untuk sama-sama jalan buat komunitas film. Tapi waktu itu masih berempat tuh. Apakah RBP ya bisa jadi nggak cuma film sih, bisa jadi wadah atau tempat bernaungnya apa ya, segala macam ego sih menurut gue. Jadi nggak cuma bikin film doang, jadi orang tuh ada yang ngeluh ini ngeluh itu, curhat ini curhat itu. Nah bisa tuh ke RBP jadi konsultan diri mereka lah gitu. Jadi ya bisa jadi psikiater juga lah RBP itu menurut gue sih. Orang gila aja ke RBP sembuh. Momen yang gue rindu, pasti banyak sih momen yang dirindu. Tapi yang paling rindu ya mempersatukan kebodohan sih. Dimana lo tuh ketika mempersatukan kebodohan, bener-bener lo tuh hilang 100% kepintaran lo. Lo tuh bener-bener bodoh di situ. Ini yang bener-bener kayak kita tuh sama-sama belajar di situ. Jadi berawal dari bodoh itulah, kata-kata bodoh itulah. Jadi kita tuh sadar bahwa diri kita tuh harus belajar itu sih. Jadi bisa sampai ke titik sekarang itu tuh kayak karena kata-kata bodoh itu tadi. Karena kita merasa diri kita bodoh, ya kita harus belajar gitu. Jadi nggak berhenti sampai sekarang. Mungkin beberapa yang tercapai secara organisasi atau secara komunitas sih. Kalau secara komunitas ya yang paling ini adalah popularitas sih menurut gue. RBP tuh cukup eksis lah menurut gue di kampus atau di beberapa kalangan komunitas-komunitas lain. RBP juga cukup terkenal lah, apalagi di Sumedang. Jangan tanya RBP terkenal apa di Sumedang. Pasti orang-orang sana, wah kakek-kakek umur 90 tahun lo tanya RBP juga nggak tahu. Kalau yang belum tercapai sih salah satunya sih istilahnya bikin film yang benar-benar meledak sampai 2 juta penonton lah. Dulu sih sempet 100.000 penonton. Nggak salah Bisnis Tuhan ya. Bisnis Tuhan berapa sih? 100.000 kan? 100.000 penonton. Waktu itu ya yang ngitungin buat jikir gitu. Jadi pramugari gitu, kayak pramugari jalan. Apri dong. Ya, yang belum tercapai sih ya itu sih, kita bikin film yang benar-benar dalam arti besar, terus di film layar lebar yang spektakuler lah, bukan film gitu ya. Tapi gue nggak tahu kalau suatu saat nanti film yang jujut itu membawa kita ke layar lebar dan spektakuler, ya gue nggak tahu. Ya kalau misalnya ngelihat orang yang agak aneh dikit, pasti gue inget RBP. Orang yang agak aneh dalam arti, ya lo orang pasti tahu lah orang yang agak aneh itu seperti apa. Itu gue ingetnya RBP, bukan inget yang ngatain ya, gue ingetnya RBP. Udah gitu, ya gue kalau misalnya inget tuh ya kalau misalnya lagi bengong style YouTube atau apa sih, gue pasti inget lah momen-momen keemasan, era-era keemasan RBP itu gue pasti inget. Itu sih. RBP bisa digantikan dengan apa? Ya itu digantikan dengan RBP yang lebih baik. Itu sih menurut gue yang bisa menggantikan RBP yang sekarang adalah RBP yang lebih baik. Alasannya ya karena semua orang atau dari individu gue sendiri pun gue pengen semuanya itu jauh lebih baik daripada sekarang. Gitu aja sih. Gak ada yang mau yang jadi lebih buruk. Hanya itu, orang itu. Wah Andre, kalau ada sebutan he's a living legend, he's a deadly legend. Dia legenda yang sudah tiada, namun gila posisinya itu ibaratnya soulnya tuh, rasanya dia tuh masih ada lah di dalam diri RBP menurut gua. Ya dia yang apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa lah istilahnya, nyuruh ini nyuruh itu, maksudnya untuk membuat kita jauh lebih baik, tapi dianya sendiri tidak jauh lebih baik. Itu aja sih yang kadang gua kesel. Dia menyuruh kita untuk jadi lebih baik, namun dirinya tidak jauh lebih baik gitu aja sih. Tapi menurut gue sih, gue senang sama dia karena dia bisa memotivasi sih. Motor ninja lewat. Anjir, motor ninja lewat, motornya Andre pula. Andre, mana Andre?
Gue inget banget dulu kan, ya pokoknya tuh waktu ibaratnya ke jenjang dari RBP film kita ke komersil lah, ke rumah yang satu lagi tuh ibaratnya ya dia yang memotivasi kita, atau gue sih lebih terutama yang merasakan itu bahwa sudah mencoba untuk jauh lebih baik di komunitas ini, tapi terus kita mau naik ke komersil alias upgrade lah gitu. Udah saatnya emang ya udah lo aja yang upgrade gitu. Dia ibaratnya gue tahu posisi dia tuh udah orang tua gitu, udah harusnya tuh udah di rumahnya santuy gitu ya kan. Ya dia menyuruh atau ibaratnya istilahnya meneruskan ini ke anak-anak yang lebih muda, yang ibaratnya yang lebih panjang dalam arti lebih lama lah gitu ya kan masa jabatannya gitu. Masa jabatan ya, bukan hidup dark. Bagaimana nih proses dan perjuangan membangun RBP? Proses dan perjuangan membangun RBP cukup berdarah-darah, cukup ya gimana nggak berdarah. Waktu itu ada teman gua waktu balik dari gubuk RBP nabrak angkot, berdarah. Berdarah sini jerawatnya pecah. Berat lah perjuangan gua sama anak-anak untuk sampai ke titik ini, walaupun di titik ini pun karena kita udah sibuk masing-masing ya, tapi cukup berat untuk menghadapi diri dengan kesibukannya masing-masing itu. Terus kalian kan sering bareng kan, ketika kalian dipisahkan tuh setiap pisah tuh ya lo berasa gak sih? Kalau bareng terutama waktu di hutan kayu sih, di hutan kayu berasa banget dalam arti yang bareng-bareng sama Garuda Muda juga, RBP juga beberapa orang, walaupun ya paling yang tadinya ber-8 seringnya ber-5, ya itu berasa banget sih menurut gua. Kalau yang di dalam di satu atap itu, kadang rindu juga sih, rindunya itu lebih ke kita syuting, kita bedah naskah, kita bikin ini, bikin itu, bareng-bareng, marah-marah, darah tinggi. Dari situlah akhirnya gue kena penyakit darah tinggi. Kira-kira RBP mau sampai kapan? Tergantung ketua sih. RBP itu tipikal yang tergantung ketua. Mau sampai kapan? Ya tergantung ketua. Ketuanya dunia dan akhirat. Berarti ketika di akhirat kita bertemu dengan ketua yang sama. Ya sudah. berarti sudah memang itu jalannya. Ya, kalau misalnya sejauh mungkin lah. Ya tapi yang penting kita tetap sejauh mungkin pun, kalaupun nggak berguna juga nggak ini kan nggak enak. Kita berjalan sejauh mungkin tapi kita tetap berguna. Sebutin 5 lagunya RBP. Lagu RBP 5, aduh. Yang jelas kalau disebutin No Stress aja satu album udah lebih dari 5 tuh. Yang jelas sih No Stress, lagunya Silent Seven, terus Mengejar Matahari, terus Glenn Fredly, pokoknya yang terkait-kait lagu-lagu yang bikin membara deh, sama ini, yang ini Selamanya Indonesia. Wah itu sih paling menurut gua lagu-lagu signature RBP. Momen paling lucu di RBP? Nggak ada sih tapi kalau syuting ya Tito nyebur sih. Tito yang gue inget sih momen paling lucu, Tito nyebur, dia makan nasi basi, terus oh ini Agung jatuh, nggak tahu lah gue Mahameru Perinjan ini. Nah, itulah pokoknya yang di situ. Sebutkan slogannya RBP. Ada ciat, ada cincai lah, mempersatukan kebodohan, terus bangkit dari keterbatasan. Itu slogan apa ya? Kalau yang ciat itu zaman dulu. Waktu zaman 2011 awal-awal ke atas itu mau production ciat gitu. Terus kalau misalnya udah sekarang production cincai lah gitu. Habis itu mempersatukan kebodohan. Kalau udah ada Garmut baru bangkit dari keterbatasan. Karena yang tua-tuanya terlihat bahwa kita tuh harus bangkit dari keterbatasan, memotivasi yang muda gitu. Padahal tipu-tipu. Oke, lo kalau RBP bikin reuni, berkumpul atau bikin satu film jadi ajang silaturahmi, lo mau nggak sih? Gue bukan yang nggak mau sih, tapi nggak mungkin ya. Antagonis. Ceritanya gue di sini antagonis. Siapalah yang nggak mau ibaratnya ketemu keluarga lamanya, ketemu sahabat-sahabat lamanya, terus kita melakukan hal yang sama lagi, mengulang hal yang sama lagi, ibaratnya dengan latar belakang sekarang yang udah berbeda-beda. Ada yang Indonesia, ada yang kerja di Malaysia, ada yang kerja di Australia gitu kan. Dan latar belakang berbeda-beda gitu. Maklum soalnya RBP tuh sukses semua orang-orangnya. Orang-orangnya sukses semua. Terakhir gue denger temen gue ada masalah di Inggris, masalah paspor palsu. Ya pengen lah reunian sih. Tiap tahun juga kan kalau misalnya nggak pandemi kita bikin reunian sama berada sista bordir gitu kan. Ya gitulah. Suka duka lo deh di RBP sama apa yang belum sampein ke anak-anak.
Ya gue sukanya kita sama-sama belajar dari nol sih. Kita sering bareng-bareng belajar gitu ya kan. Asal beri. Belajar itu bukan belajar teknik, belajar pakai guru, belajarnya asal beri. Jadi tuh yang kita mau belajarin, kita pelajarin, kita beri-beri aja, kita bongkar, kita otak-atik gitu. Ya dukanya apa ya? Ya dukanya mungkin yang tadinya RBP rame, yang tadinya anggota dalam struktur itu mungkin banyak, sekarang jadi sisa 8 atau 7, jadi kayak gitu. Itu aja sih. Terus udah gitu juga mungkin menurut gua dukanya dulu ya, member-member itu anak-anaknya mungkin kurang aware sama belajar, dalam arti mengulik lagi potensi-potensi, menggali lagi potensi-potensi diri yang ada di dalam diri dia gitu sih. Termasuk gue juga tidak, ibaratnya gue gak munafik lah, mungkin pasti ada lah gitu di setiap orang yang kayak gitu. Mau sampein ke anak-anak, buat Apri semoga sukses menambang Bitcoin. Buat Aris semoga bisa belajar lagi, semoga bisa lebih baik lagi dalam mengurus Abim, membesarkan Abim. Jangan kayak lo deh. Kayak Abim harus lebih baik. Oke, buat Tito semoga lancar. Semoga lancar. Ya semoga lancar sampai, nggak cuma sampai bulan 5 sih, sampai seterusnya lah lancar gitu ya kan. Kalau sampai bulan 5 doang lancar, bulan 6-nya bubar. Pokoknya gitulah, semoga lancar, semoga sukses lah dalam membangun pasar, PH dan segala macam yang pengen dibangun. Bahkan terakhir gue denger pengen ngebangun batu bara sama Candi Borobudur, mau disaingin apa? Terus Jojo ya semakin sukses lah dalam dunia pertipu-tipuan. Yang gue denger kan dia nipu ini, nipu itu, nipu ini. Ya gue sih saran aja, ibaratnya ya hati-hati lah kalau misalnya ngambil motor orang di lampu merah, ntar gebukin. Mata elang dong. Terus Ari terus Aris ya sukses lah dia di dalam dunia pertelevisian. Pokoknya sukses dunia akhirat nih Aris nih. Ari nih khusus. Apa Firman, gila lo udah man, nih udah mau lebaran nih, daging nggak mungkin nggak banyak nih, udah pasti banyak kan. Maksud gue itu nggak cuma lebaran doang banyaknya, ntar habis lebaran tuh makin banyak. Nggak cuma daging sapi doang, kalau bisa babi man jual. Babi, onta, anjing, nah lo jual itu. Terakhir manusia kalau bisa, ada ininya daging manusia. Oh iya, astagfirullahaladzim lang. Nah buat Gilang nih, gue nggak ngerti ya, dia bilangnya nggak ada duit tapi beli iPhone 12 Pro. Anjir, anjay. Ya Gilang semakin sukses lah dalam menjual sepeda-sepeda yang harganya nggak ada akhlak. Kalau bisa lo lang yang buka toko sepeda, jadi lo usaha sendiri biar lebih mantep lagi. Jago kan akhirnya ngebengkel lo, jadinya jago kan ngoprek-ngoprek ya, buka ban, niup ban ya kan, tapi nggak bisa masangnya lagi ya kan. Rumah Production.